Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aaron Sriwijaya. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan display ad. Jadi di iklan online, ini bagaimana sih bentuk display yang efektif itu dan apa saja bentuknya. Ini dia. Jadi kita menggunakan online media sebagai medium ya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan awal. Kemudian ukurannya seberapa agar terbaca oleh orang? Karena saat kita bicara tentang online media, online sebagai medium advertising, orang-orang bisa mengaksesnya di handphone, tab, laptop, bahkan smart TV. Jadi berapa ukuran yang pas? Terus yang kedua, apakah online media ini adalah hanya sekedar billboard dipindahkan ke banner ads saja? Atau iklan cetak dipindahkan ke sponsor Instagram saja? Apakah seperti itu? Terus kemudian yang ketiga, website. Nah, apa sih bedanya website sama majalah? Bukannya ini kan hampir sama ya? Coba kita bedakan ya, halaman website itu tempat iklan. Majalah, tempat iklannya ada di kolom. Nah, page di website sebagai tempat iklan, dia itu bisa diberikan tombol atau teks. Tombol tadi kalau diklik masuk ke website yang bersangkutan. Terus yang kedua, di sini ada klik banner. Oke, tombol teks tadi bentuknya bisa klik banner. Nah, klik banner ini ukurannya luas. Kemudian grafisnya bisa diklik. Terus kemudian interaktif tadi ya, karena orang bisa mengklik, bahkan bisa juga diberi game di situ. Nah, di sini ada brand experience-nya. Nah, kemudian banner-banner yang ada itu bentuknya seperti apa? Nah, di sini pertama bentuknya ada yang berbentuk rectangle, persegi panjang, dan horizontal ya. Yang kedua pop up. Jadi ini biasanya halaman page kemudian dia keluar. Kemudian ada yang button, jadi cuma tombol saja bisa diklik. Terus yang terakhir ada skyscraper. Jadi kalau ini lawannya rectangle tadi horizontal, skyscraper vertikal. Nah, kemudian bentuk-bentuk banner ads akan dievaluasi mana yang positif, mana yang negatif. Positif berarti ada transisi dan juga punya tempat yang jelas. Nah, yang negatif ini apakah dia mengganggu atau tidak? Kalaupun dia mengganggu, itu masih bisa jadi efektif juga. Caranya dibikin pop up. Nah, pop up untuk target audience yang sangat spesifik. Jadi kalau di sini websitenya minat khusus ya. Kemudian acaranya tepat. Jadi tadi prime time-nya itu pas. Kalau mau mempromosikan popcorn atau minuman, misalnya nih Coca-Cola baru ngeluarin Fanta terbaru. Terus Fanta ini dijual pada saat malam minggu nih. Nah, karena orang banyak nonton butuh soft drink. Nah, kemudian di sini acara yang tepat. Acara yang tepat tuh momennya harus pas nih. Oke, untuk nonton biasanya orang akan nyari film di hari Sabtu. Nah, udah placement dari Sabtu aja. Terus 3, eksekusinya meyakinkan. Jadi layoutnya sesuaikan dengan selera dari konsumen agar mereka pun yakin, suka. Nah, sekarang kita melihat nih fungsi-fungsi dari kreativitas iklan di sosial media atau di media online. Ini kreativitas, ini fungsinya. Yang pertama, bannernya tidak rapi. Kan sering kita lihat nih ya, ada banner bentuknya yang lainnya panjangnya sama, dia beda sendiri, dia persegi sendiri. Nah, ini meningkatkan awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, satu banner isinya logo tok diulang-ulang. Nah, di sini memperjelas pesan dan penawaran. Terus bannernya ukuran besar, biasanya ada di header. Ini fungsinya klarifikasi pesan. Kemudian banner ad menggunakan foto orang di situ. Di sini meningkatkan rasa penasaran tentang produk dan layanan. Kemudian gambarnya kuat, besar, warnanya merah, menarik perhatian. Kemudian backgroundnya hitam, muncul efek 3D atau drama visual. Layoutnya sederhana, titik fokusnya jelas, sorry typo. Nah, sekarang lanjut ya.
layout halaman dengan pola F. Jadi di sini panjang, pendek, panjang, pendek, 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 pendek. Nah, di sini kebiasaan membaca adalah 2 horizontal, 1 vertikal. Jadi memudahkan orang untuk mencerna tampilan motion baru lewat dari copy atau naskahnya, alur bacanya secara online. Terus, jadi kalau tampilan motion baru itu maksudnya muncul-muncul UMB 15 Januari, Sportorium, konser JKT48. Dia muncul-muncul di sini, ini harus baca secara online. Rectangle, grafis motion gambarnya lengkap. Terus kemudian leaderboard, fungsinya cepat untuk mengkomunikasikan citra, manfaat dan juga hard produce. Terus skyscraper yang tadi bannernya vertikal, komunikasi dan media vertikal. Nah ini menarik nih. Di banner ad sering juga disebut RMA atau Rich Media Advertising. Maksudnya di sini nggak cuma sekedar banner visual saja, tapi juga audio visual yang bisa bergerak dan interaktif. Nah, rich-nya ini adalah memiliki berbagai macam fungsi yang bisa kita gabungkan. Yang pertama fungsinya form. Jadi bentuknya itu adalah formulir yang bisa diisi, bisa kita buat di situ. Yang kedua, game. Beberapa banner dibikin dalam bentuk game sehingga kita bisa berinteraksi di situ. Oke, yang pertama tadi rich-nya, fungsinya ada game sama ada form. Nah ini ya. Terus yang ketiga ada, ini yang ketiga ada yang video. Jadi di banner ad-nya berisi video. Terus kemudian motion, huruf-huruf yang bergerak, floating. Jadi ini bisa bisa bergerak dengan lembut. Terus di scroll dia membesar, semacam pop up. Terus ini pop up, atau tadi scroll membesar. Kalau ini pop up opening window, jadi begitu dia diklik pop up keluar halaman baru penjelasannya. Nah untuk game di sini produk harus diinjek secara perlahan, smooth, jangan sampai mengganggu permainan yang diciptakan di game tersebut. Terus kemudian interaktif seperti karakter gamenya. Pahami karakter game agar brand bisa ngeblend di dalamnya. Terus, know your audience, gamers. Pahami insight-nya. Mereka bermain game untuk mendapatkan skor, untuk mendapatkan bonus, mendapatkan kesenangan. Pahami. Terus kemudian, raih target audiens yang antusias dan engage dengan men-setting games. Jadi, karena games ini dibangun oleh brand, kita bisa men-setting gamesnya saat ada konsumen atau target audience atau pengakses game tersebut yang mulai antusias mengikuti gamenya. Nah, mulai injek pelan-pelan. Dan game ini jangan meniru. Perhatikan audionya, perhatikan privasi dan peraturan. Nah, untuk video ada post roll atau pre-roll. Nah, pre-roll ini contohnya iklan di YouTube di depannya, sebelum di-roll atau post roll di belakangnya. 5 detik di skip, biasanya gitu. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Kita ketemu lagi di video e-learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.